Halo, peserta MPLS SMK Negeri 6 Ambon. Salam sehat bagi anak-anak sekalian. Saya Yan Rikson Tutuboy, guru pada SMK Negeri 6 Ambon. Saat ini saya akan membawakan materi mengenai pengenalan kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak sekalian, salam jumpa dalam perjumpaan kita hari ini. Kita akan belajar bersama mengenal kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas. Apakah anak-anak pernah mendengarkan kata farmasi? Menurut anak-anak, apa itu farmasi? Farmasi adalah program studi yang mempelajari tentang obat-obatan. Di sini, anak-anak akan belajar bagaimana mencampur, meracik, melakukan formulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, dan menciptakan obat yang memenuhi standar kualitas dan kelayakan. Tidak hanya meracik, anak-anak juga harus mengetahui bagaimana penggunaan obat-obatan tersebut secara aman. Kata farmasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata pharmakon, yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengelolaan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Kita akan belajar sejenak mengenai sejarah farmasi. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Mulanya merupakan ilmu pengobatan yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Sejarah industri farmasi modern dimulai pada tahun 1897 ketika Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam sari pati kulit kayu willow. Hasil penemuannya ini dikenal dengan nama aspirin, yang akhirnya menyebabkan lahirnya perusahaan industri farmasi modern di dunia, yaitu Bayer. Selanjutnya perkembangannya pasca Perang Dunia Pertama. Kemudian, pada Perang Dunia Kedua, para pakar berusaha menemukan obat-obatan secara massal, seperti obat untuk TBC, hormon steroid, dan kontrasepsi, serta antipsikotika. Kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas masuk dalam kategori bidang keahlian kesehatan dan pekerja sosial. Mari kita lihat bersama mata pelajaran yang menjadi bagian dalam kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas yang terbagi atas. Yang pertama, muatan nasional, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Yang kedua, muatan kewilayahan, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan selanjutnya, bidang keahlian C1, dasar bidang keahlian, simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan C2-nya, dasar program keahlian, yaitu dasar-dasar kefarmasian, perundang-undangan kesehatan, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup, farmakognosi dasar. Dan yang terakhir C3, kompetensi keahlian, pelayanan farmasi, farmakognosi, farmakologi, kimia farmasi, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh SMK Negeri 6 Ambon dengan dunia usaha dan dunia industri? Dan di bawah ini merupakan kerjasama dengan beberapa dunia usaha dan dunia industri dalam kaitan dengan proses praktek yang akan dilakukan. Kerjasama itu antara lain dengan Puskesmas di Kota Ambon, Balai POM Provinsi Maluku, Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, apotek yang ada di Kota Ambon, rumah sakit yang ada di Kota Ambon, dan yang terakhir, Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Kira-kira prospek kerja kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas setelah anak-anak menyelesaikan studi di Lembaga Pendidikan SMK Negeri 6 Ambon. Anak-anak bisa terlibat bekerja di rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, bisa menjadi seorang apoteker, bisa bekerja di puskesmas, menjadi pemasok atau penjual obat, bisa menjadi konsultan, ataupun bisa bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri obat-obatan dan kecantikan. Ini merupakan ketua program studi dan sekretaris program studi pada kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas. Dan ini merupakan guru-guru yang akan membimbing anak-anak sekalian belajar mengenal dunia farmasi, mengenal mengenai farmasi klinis dan komunitas. Setelah Anda melanjutkan atau menyelesaikan studi pada jenjang SMK, anak-anak sekalian bisa melanjutkan studi memperdalam ilmu di bidang farmasi dengan beberapa pendidikan yang akan dilalui. Yang pertama, pendidikan vokasi yang akan ditempuh dalam waktu 3 tahun untuk memperoleh gelar ahli madya farmasi atau disingkat AMD Farm. Yang kedua, pendidikan profesional untuk strata 1 atau sarjana yang dirancang bisa diselesaikan dalam kurun waktu 4 tahun dengan gelar sarjana sains SSI dalam program studi sains dan teknologi farmasi. Atau anak-anak bisa melanjutkan studi ke sarjana farmasi atau S-Farm
dalam prodi farmasi klinik dan komunitas. Yang berikut, profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT atau apoteker. Kalau anak-anak berminat setelah melanjutkan studi S1, bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu magister atau strata 2, yang dirancang bisa selesai dalam kurun waktu 2 tahun dengan gelar magister sains. Dan selanjutnya, pendidikan doktor, program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Apakah anak-anak ada yang berminat untuk melanjutkan studi ke jenjang S1, S2, dan S3? Demikian materi yang bisa saya bawakan hari ini, bisa menginspirasi anak-anak untuk menyelesaikan, mengawali tanggung jawab belajar di Lembaga Pendidikan SMK Negeri 6 Ambon, dengan tetap bersemangat seperti moto SMK Negeri 6 Ambon. Prestasi menepi sesal, SMK Negeri 6 Ambon mengubah pasir menjadi mutiara. Demikian apa yang bisa disampaikan. Selamat siang dan salam sehat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih.